Buat para kalian yang sedang main kripto, saham, dan juga trading, kalian harus simak kisah ini. Kalau kalian pengen jadi triliuner seperti orang ini, kalian harus simak kisah ini. Karena ini bukan hanya sekedar bercerita, tapi akan memberikan sebuah gambaran orang yang sukses, padahal dia ditinggal istrinya, dan dia sukses bersama anak kecil anaknya sendiri. Jadi, ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia berambisi menjadi orang sukses, tapi bukan di usia muda, tapi saat dia sudah berkeluarga. Namun, karena perhitungan yang susah atau yang salah mengakibatkan keluarganya hancur, ekonominya hancur, bahkan dia jadi gelandangan. Dan mirisnya, anaknya yang jadi korban. Namun dia bertahan bersama anaknya meskipun ekonominya hancur, meskipun dia menjadi gelandangan. Seperti apa sih kisahnya? Sampai akhirnya dia menjadi seorang miliarder atau bahkan menjadi seorang triliuner. Yuk kita ikuti dan simak kisahnya bersama saya Fairul Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Oke guys, jadi ini ceritanya diawali tahun 1980-an, sekitar 80-an lah. Di San Francisco ini ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah bernama Chris dan juga istrinya Linda dan juga seorang anaknya bernama Christopher. Mereka ini sudah mengkalkulasikan dia ingin jadi seorang distributor sebuah alat medis. Ya, alat ini mereka berpikir bahwa alat ini adalah alat teknologi canggih yang pastinya mereka berpikiran bahwa mereka akan laku keras menjualnya karena alat ini adalah terobosan terbaru. Namun yang menjadi masalah ternyata setelah menjalaninya tidak sesuai ekspektasi, padahal duitnya sudah dimasukin ke situ semua. Gitu kan. Jadi diperkirakannya itu habis beberapa, ternyata sulit untuk menjajakan alat ini. Walaupun satu alat itu bisa menghidupi mereka 1 bulan, tapi kalau alat itu susah untuk dijual, uang mereka hanya ada di alat itu, hanya bertahan dari alat itu. Dan hari-hari pun berlalu setelah mereka memutuskan untuk bisnis itu, dan keuangan semakin hancur, memaksa Linda untuk bekerja 2 kali lipat, sampai akhirnya hari demi hari dia lalui dengan penuh kekurangan ataupun ekonominya lemah. Nah, di sisi lain, si Chris ini ya bertemu orang yang menaiki mobil Ferrari. Dia takjub sampai akhirnya dia memberanikan untuk bertanya kepada orang itu. Terus ditanyakanlah si Chris ini kepada si orang itu bahwa bagaimana sih caranya dia menjelaskan bahwa dia kerja menjadi seorang broker saham di sebuah perusahaan. Nah, setelah itu dia mencari informasi tentang sebuah perusahaan itu. Nah, mencari sebuah informasi sampai akhirnya ada lowongan kerja di Denwiter. Nah, dia balik ke rumah tuh. Keinginan dia itu pinginnya bercerita kepada istrinya. Dia berceritalah tuh kepada istrinya. Namun bukan sebuah dukungan yang didapatkan oleh si Chris ini, tapi cebohan dan ejekan. Karena si istri ini harus realistis juga. Ketika dia memperhitungkan dulu sebagai distributor saja gagal, apalagi ini sampai dia mengejeknya, daripada kamu kayak gitu mending aja jadi astronot ataupun jadi apalah kayak gitu. Ya, kadang memang pikiran realistis itu harus ada sih. Tapi ketika kehidupan rumah tangga itu harus menjadi korban, didesak karena keuangan juga, ya memang beberapa orang harus berpikir realistis gitu kan. Tapi si Chris ini dengan gigih dan percaya diri bahwa dia bisa menuju itu, pada akhirnya keuangan yang semakin memburuk membuat si Linda ini mengambil keputusan bahwa dia membawa anaknya. Nah, sampailah tuh membawa anaknya. Tapi si Chris ini menghentikan langkah Linda ketika si Linda ini ingin membawa si Christopher.
Kata Chris, silahkan kamu pergi, tapi jangan bawa anak, karena anak itu adalah semangatku. Nah, kata si Chris, akhirnya Linda pun mengiyakan. Jadi Linda tetap pergi, tapi tidak dengan Christopher. Hari-hari berlalu, seusai dia mengirim lamaran kerja, akhirnya si Chris ini ketika si Linda sudah pergi, nah ini sudah mulai mendapatkan cobaan demi cobaan. Cobaan pertama adalah yaitu tadi. Yang pertama adalah dia harus membayar apartemen. Tapi karena merasa apartemen itu dia tidak mampu dengan membayarnya, akhirnya dia harus pergi atau diusir oleh pemilik apartemen itu. Tapi si Chris ini meminta beberapa hari untuk tinggal. Nah, karena apartemen itu akan dicat, dia menyempatkan diri untuk mengecat daripada membayar orang lain untuk mendapatkan jatah tambahan. Tapi belum dia mengecat itu sampai usai, dia ditelepon. Ternyata dia dapat tilang. Nah, di kantor polisian akhirnya dia diberikan dua pilihan. Jadi si Chris ini datang ke kantor kepolisian itu dengan pakaian yang habis ngecat, ya kan? Ya namanya cat juga biasanya kan kotor kayak gitu kan, kadang bercecer di area kita gitu kan. Nah, ketika dia sudah di kepolisian itu, dia hanya dikasih dua pilihan, artinya ditahan atau membayar tilang. Karena si Chris ini menyadarinya bahwa keuangan dia sedang kacau, akhirnya dia milih untuk ditahan. Teleponlah dia sama Linda bahwa tolong untuk menjaga si Christopher sementara waktu karena dia sedang ditahan untuk mengganti tilang. Ya, setelah itu si Chris ini ditahan, padahal keesokan harinya itu jadwal dia untuk interview. Nah, keesokan harinya karena itu tadi yang berangkat tadi bekas catnya itu masih ada, dia tetap berangkat karena itu adalah jam interview. Akhirnya dia berangkat. Semua orang yang menginterview itu tertawa karena dengan kondisi si Chris ini dalam pakaiannya yang tidak layak untuk diinterview. Tapi walaupun awalnya mengetawakan, tapi semua yang ada di situ membuat keputusan bahwa sangat salut dengan jawaban-jawaban si Chris ini karena semuanya dijawabnya dengan jujur. Nah, setelah dia pergi dari kantor itu, sebenarnya dia baru tahu bahwa ternyata di kantor saham itu, broker saham ternyata ketika magang tidak membayar sepeser pun, artinya tidak ada gaji ketika magang. Dia semacam nyesel, tapi setelah itu dia diberitahukan oleh si Jai, sang manajer itu, bahwa tidak gampang, karena kalau misalnya dia meng-cancel, itu resikonya nanti dia akan di blacklist di beberapa kantor. Artinya broker serupa akan memblacklistnya. Ataupun kalau dia tidak dipilih di antara 20 orang yang magang tadi, nanti juga dia selama 6 bulan juga tidak dapat melamar di tempat lain. Nah, ini yang membuat si Chris akhirnya jadi lebih bersemangat. Jadi karena dia sudah kadung nyemplung, dia harus lagi bekerja ekstra. Setelah mendapat jawaban itu, akhirnya dia pulang. Dan dia memutuskan untuk pindah ke motel dengan keadaan keuangan yang semakin menipis. Dia setiap harinya harus mengantarkan anaknya ke penitipan anak dan juga berangkat ke kantor. Nah, karena dia sudah memutuskan untuk ke motel, dia juga beberapa kali menawarkan atau menjual peralatan yang tadi saya katakan untuk bertahan hidup. Dari situ dia semakin bersemangat untuk menjadi seorang yang bekerja di broker saham tadi. Jadi dia itu setiap harinya mendapatkan teori dan juga belajar secara rutin, dan dia tidak pantang menyerah mencari klien yang potensial. Jadi dia telepon sampai klien-klien yang memang potensial ditelepon. Walaupun kadang terjadi banyak penolakan karena sebuah penawaran dari si Chris ini, tapi dia pantang menyerah gitu. Nah, dari sini dia harus mempunyai fokus yang bukan hanya satu. Dia memikirkan anaknya, dia memikirkan bagaimana makan besok, dia juga memikirkan bagaimana supaya dia diterima. Jadi fokusnya itu nggak satu. Inilah yang menyebabkan kadang di diri kita
Itu kalau orang-orang yang sudah mempunyai rumah tangga memang dihadapkan seperti itu. Maka dari itu kalian yang masih muda harus bekerja keras sebelum mempunyai keluarga. Karena kalau sudah punya keluarga, punya anak, pikirannya bukan hanya satu. Lanjut ke cerita. Nah, setelah itu, setelah dia menjalaninya kayak gitu, naas sekali guys. Naasnya, ternyata dia sudah menjalani, kadang dia dapat penjualan 1-2 alat, dia mampu bertahan hidup, tapi naasnya, jadi peralatan itu kan ada stok tuh waktu jadi distributor itu. Nah, naasnya dia ditelepon dari perpajakan dan dia menunggak sebuah pajak dan nominalnya itu nggak kecil tapi besar. Nah, setelah itu berarti apa, stok segala macam itu dia harus benar-benar dijual semua, dijual bukan ya mungkin dengan harga murah atau segala macam lah untuk menutupi beban pajak tadi. Sampai akhirnya cobaan demi cobaan dia harus lalui, dan ini cobaan yang pertama, dia harus dikeluarkan dari motel. Sangat menyedihkan sekali, di saat dia harus berjuang ternyata dia harus terusir dari motel. Dan dia ketika itu nggak ada pilihan lain setelah menjemput anaknya sampai diusir dari motel karena tadi hartanya sudah benar-benar disita segala macam untuk menutupi pajaknya, diusir dari motel. Dan dia ketika menjemput anaknya, peralatan sudah ada di depan motel, dia nggak tahu dia mau tidur di mana gitu kan bersama anaknya. Sampai ini adalah hal yang paling menyedihkan. Kenapa saya bilang menyedihkan? Karena ketika dia nggak tahu, akhirnya dia lontang-lantung di stasiun. Anaknya tanya, kenapa bapak ini selalu bawa alat ini gitu kan. Nah, ternyata karena dia mempunyai seorang tua ya, ingin bukan niat berbohong. Kadang orang-orang tua kita itu berbohong bukan niat bohong, tapi untuk meredam sebuah, supaya tidak, anak kita itu tidak tahu, ya kan? Supaya anak kecil itu tidak tahu bapaknya dengan masalah apa di dirinya. Itu adalah sebuah ketulusan dari bapak, walaupun harus berbohong. Sambil menghibur si Christopher, ya dia mengatakan, apa sih, kenapa sih bapak itu sering bawa ini kayak gitu kan? Si Chris ini menjawab, katanya ini adalah alat penjelajah waktu. Kita bisa melihat ke dinosaurus di zaman dulu. Itu sambil tertawa ya, seolah-olah agar si Christopher ini agak terlupa. Sampailah itu, dia nggak tahu mau tidur di mana. Dia punya pikiran karena dia di stasiun, akhirnya masuk ke dalam stasiun dan dia tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh dan pikiran panjang, dia memilih tidur di toilet. Ini adalah adegan yang paling menyedihkan karena dia terpaksa harus tidur di toilet. Beralaskan tisu itu diambil tuh satu untuk menjadi alas. Dan yang paling menyedihkan, di saat dia tertidur, dia sambil mendekap anaknya. Karena mungkin lantainya udah pasti dingin, dan juga ketika dia sedang tidur pasti banyak sekali orang yang masuk ke situ dan menggedor-gedor pintunya, yang membuat Chris ini menangis dan mendekap anaknya dengan kondisi seperti itu. Jadi sepanjang malam dia sering digedor-gedor dan dia hanya bisa memeluk anaknya. Bisa bayangin ya guys, bagaimana kasih sayang seorang tua, seorang ayah itu hanya seperti itu. Ketika kadang mungkin Chris ini berpikir bahwa hidup yang dilaluinya sungguh amat menyedihkan, tapi demi Christopher, benar-benar ini ayah yang benar-benar cinta kepada anaknya, dia memeluk. Sampai si Chris ini meneteskan air mata. Dan hari-hari dilalui seringnya seperti itu, tapi dengan catatan keesokan harinya dia harus balik lebih awal lagi karena untuk mencari seperti kayak penginapan untuk homeless. Jadi dia cepet-cepetan dengan yang lain.
Karena kalau dia tidak cepat, dia tidak akan dapat tempat. Jadi beberapa hari itu berlalu sampai dia akhirnya itu berarti mendapatkan penginapan, ya penginapan yang harus didapatkan yaitu seperti fasilitas homeless tadi. Dan kadang dia harus ke gereja untuk mendapatkan makanan gratis, dia juga harus donor darah untuk mendapatkan uang gitu kan. Ini untuk bertahan hidup sehari-harinya. Nah, ada satu alat yang saya jelaskan tadi, itu satu-satunya alat terakhir yang bisa untuk jadi hartanya. Akhirnya dijual tuh. Nah, dijual untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Tapi berjalannya waktu, keuangan semakin menipis karena alat sudah nggak punya, yang biasanya dia jual untuk bertahan hidup dia tidak punya. Dan keuangan makin hari semakin menipis, sampai akhirnya dia bingung ketika ada seorang pimpinan perusahaan, tapi si Chris ini nggak tahu bahwa itu pimpinan perusahaan apa bosnya atau bukan. Dia ketinggalan dompetnya dan dia harus membayar taksi, sedangkan ketika dia membuka dompetnya itu sangat menyedihkan. Hanya beberapa lembar saja, tapi si Chris ini memberikan uangnya untuk membayarkan tadi. Namanya adalah Mr. Fromm. Hari-hari dilaluinya dengan seperti itu. Jadi dia harus ngambil anaknya, harus berangkat pagi, mengantar ke sekolah dan penitipan anak. Dia pulang, berarti harus pulang cepat. Dia harus ke tadi penginapan homeless segala macam kayak gitu. Jadi hari-harinya kayak gitu sampai magang terakhir, dia sudah mendapatkan satu klien. Dan sampai magang terakhir, keuangan benar-benar sudah tipis, sampai akhirnya dia dipanggil. Dan dipanggil itu, nah ternyata Mr. Fromm itu adalah pimpinan perusahaan itu, dan juga sang manajer, yang ya itu Mr. Jai itu, mengatakan bahwa kamu diterima magang dan diterima menjadi karyawan tetap. Begitu mendengar omongan tadi dari Mr. Fromm dan Mr. Jai, Chris bener-bener gak percaya dan nangis. Seolah-olah ini adalah akhir dari perjuangannya yang sangat begitu kuat, yang sangat begitu hebat. Sampai hampir-hampir dia tidak percaya bahwa dia diterima di perusahaan itu. Dia meneteskan air mata. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nama dari Chris ini adalah Chris Gardner. Sampai akhirnya hari tahun demi tahun dilaluinya, sampai akhirnya dia mempunyai perusahaan broker saham sendiri. Sekitar 1987 dia mendirikan sebuah perusahaan yang akhirnya dia menjadi seorang triliuner sukses. Guys, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kadang banyak orang berambisi untuk menjadi sukses secara cepat. Ada juga rintangan dan juga hal yang harus dilalui, bahkan ditinggal oleh orang yang dicintai. Itu bukan suatu hal mudah. Perjuangan itu butuh pengorbanan, butuh air mata. Kadang perpisahan itu menjadi jalan yang paling menyakitkan. Tapi disitulah kita tahu siapa yang akan bertahan bersama kita, bersama kesuksesan itu sendiri. Memang hal yang sangat menyakitkan harus dijalaninya. Kisah Chris Gardner ini sangat begitu menginspirasi. Bahkan dia juga sekarang menjadi motivator. Sekarang umurnya sekitar 70 tahunan. Tapi dia benar-benar, dari kisah ini, dia benar-benar menunjukkan bahwa dunia ini kadang tidak seperti apa yang kita mau. Tapi dunia ini menunjukkan siapa yang bekerja keras, siapa yang berusaha keras, pasti akan ada hasilnya. Walaupun di pertama sebuah keputusan bersama istrinya menjadi sebuah distributor, ingin jadi pengusaha yang sukses,
namun tidak sesuai harapannya, tapi Tuhan memberikan jalan lain dan menjadikan dia menjadi orang yang sukses. Untuk itu, kita selalu belajar, kita harus bertahan dalam setiap keadaan, karena itulah yang bisa kita lakukan. Mentalitas itu selalu diuji. Kecerdasan tidak harus menjadi tolak ukur utama atau satu-satunya menjadi orang sukses. Karena mental dan seni bertahan, kekuatan bertahan, itulah yang menjadikan banyak orang sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saya, kalian semua yang mendengar kisah ini dapat memetik dan dapat termotivasi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe agar channel ini dapat tumbuh dan sebar kebaikan, memotivasi kepada semua orang untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang membuka mata hati kita menjadi lebih terbuka. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya Feralta, undur diri. Selamat bertemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.